Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan FR SKB PAI CPNS hari keempat ujian. Nah, 4 September 2020. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada FR-nya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk, seperti biasa, mari baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk kepada FR-nya. Ini FR hari Jumat ya. Tadi 4 September 2020. Nah, ini yang pertama adalah pedagogik. Nah, pedagogik ini ada penilaian. Ini yang pertama sekali adalah penilaian. Ini yang ditanyakan adalah tentang prinsip penilaian, teknik penilaian, fungsi penilaian, dan tujuan penilaian. Kemudian ada evaluasi dan asesmen. Nah, yang kedua ada pembuatan soal. Nah, jadi gimana langkah-langkah pembuatan soal, urutannya gitu. Kemudian ada prota, prosem. Nah teman-teman, jadi di video saya sebelumnya saya sudah membuat materi tentang prota dan prosem, nanti silahkan dilihat ya. Kemudian yang keempat ada silabus dan RPP. Kemudian ada kasus peserta didik tidak mencapai KKM dan tindak lanjutnya remedial atau teknik, tutor sebaya, penugasan khusus, penugasan kelompok, dan lain-lain. Nah ini juga ada saya bahas di video saya yang sebelumnya, itu terkait tentang remedial, pengayaan, dan KKM. Silakan dilihat kembali video saya. Kemudian yang keenam ada kasus peserta didik melampaui KKM. Bagaimana tindak lanjutnya? Nah, jadi pengayaan ini juga ada. Ini pas ya, saya juga ada buat video tentang ini. Nanti silakan dibuka lagi video saya sebelumnya. Kemudian yang ketujuh ada kasus butir soal yang dibuat kekurangan dan saran kritikan. Nah, ini tanya saran kritikan ya. Ini tentang pedagogik teman-teman. Nah, jadi saya juga ada buat tentang materi tentang pedagogik, yaitu tentang remedial, pengayaan, dan KKM, prota dan prosem. Itu ada 2 video yang udah saya buat, jadi silahkan ditonton, semoga bermanfaat. Kemudian kita lihat FR PAI. Ini yang pertama ada ihtisan. Nah, jadi ini ada pendapat dari mazhab ya, nanti silahkan dilihat lagi mazhab 4. Kemudian istisab. Nah, ini juga ada pendapat mazhab. Kemudian pajak dan zakat, persamaannya apa, perbedaannya apa. Kemudian yang keempat ada tajwid. Nah, jadi ada tajwid juga ada ya, dalam satu ayat ada 2 hukum bacaan. Kemudian Al-Quran, jadi diminta menunjukkan teks ayat yang mana tentang gunung sebagai penahan gempa dan tumpukan lempengan bumi. Kemudian soal ayat, lalu diminta menjelaskan maksud ayat itu apa. Kemudian ayat cara berwudu, lalu hadis Rasulullah tentang berwudu, mengusap sepatu. Jadi bukan membasuh kakinya ya, ini fungsi dari hadis bayan apa gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ini masih yang punya yang tadi ya, ada tentang hadis tentang syarat orang beriman harus menjadikan Rasulullah SAW yang paling dicintai daripada orang tuanya, keturunannya, dan seluruh manusia. Hadis ini adalah hadis ahad, masyhur, mutawatir, atau hadis ghaib. Nah, nanti silahkan dicari ya, di searching tentang hadis ini adalah hadis apa. Kemudian tentang mawaris. Nah, jadi mawaris tentang bunyi ayat, lalu menjelaskan ayat tersebut, bagian ahli warisnya berapa saja. Ini ada ketentuan waris ya. Kemudian kemajuan pengetahuan di masa Umayyah dan Abbasiyah. Kemudian Baitul Hikmah itu apa, Ikhwan As-Saffa itu apa. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini juga selalu keluar ya, setiap FR yang masuk itu selalu ada Salahuddin Al-Ayyubi.
Dan saya juga sudah membuat video tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Silahkan teman-teman cek di video saya dan silahkan ditonton dan semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut. Ini dari salah satu orang yang mengikuti channel saya di YouTube. Ya, terima kasih telah membagikan FR-nya kepada saya. Ini katanya soal yang dia dapatkan tadi itu dari soal nomor 1 sampai 40 itu pedagogik. Kemudian soal 41 sampai 100 itu bidang keagamaan. Nah, katanya itu pedagogik harus perdalam dan pahami benar-benar prinsip penyusunan prota, prosem, silabus, dan RPP. Jika sudah dipelajari dengan baik, insya Allah bisa sangat membantu di pedagogik. Kemudian ada langkah-langkah menyusun silabus, fungsi alokasi waktu di silabus, prinsip penilaian, kemudian penilaian objektif. Nah, ini dalam sistem penilaian ya teman-teman. Oke, jadi saya juga ada buat tentang saya kisbek balik lagi, saya juga ada buat materi tentang prota, proses, tentang remedial, pengayaan, juga tentang KKM. Nanti boleh dilihat lagi untuk menambah ilmu tentang pedagogik. Nah, kalau tentang keagamaan ini ada tentang haji katanya. Nah, tapi di sini banyak kasus ya, ini kasus yang dia katakan. Misalnya Umar melaksanakan haji dan dia tidak melaksanakan wukuf, bagaimana status hajinya, sah atau tidak sah gitu. Wukuf kan salah satu rukun ya, rukun haji. Nah, jadi kalau pembahasan munakahat tidak ada, mawaris ada. Nah, contoh kasus lagi, Amir meninggalkan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Harta yang ditinggalkan 60 juta, bagaimana pembagiannya? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini ada kasusnya ya. Yang pasti mawaris ada. Kemudian ada juga tentang zakat dan pajak. Ini sama ya seperti tadi, zakat dan pajak. Kemudian ada juga tentang Salahuddin Al-Ayyubi, banyak dikaitkan dengan kondisi kekinian. Nah, jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini selalu keluar ya teman-teman. Kemudian ada juga tentang ayat-ayat dan hadis. Ini cukup banyak, sangat membantu jika sedikit pengetahuan tentang bahasa Arab ya. Jadi kalau teman-teman memahami bahasa Arab itu alhamdulillah sekali, karena katanya banyak soal-soal itu yang munculnya ditanyakan itu yang digaris bawahi itu maksudnya apa. Jadi kalau kita ngerti bahasa Arab mudah gitu untuk mengartikan arti gitu, mudah ya. Kemudian ada juga kutipan surat An-Nahl ayat 66. Ini kalau dia nggak salah ya, yaitu tentang minuman yang terbaik. Itu minuman apa? Nah, kemudian kalau makanan terbaik apa gitu. Jadi ini katanya kalau minuman yang terbaik itu susu ya. Kalau makanan yang terbaik adalah madu. Kemudian disuruh pelajari lagi tentang sanad, matan, rawi. Nah, katanya insya Allah lulus jika benar-benar giat belajar. Terima kasih atas masukan FR-nya ya. Nah, jadi ini insya Allah membantu sekali kepada teman-teman yang belum ikut tes. Oke teman-teman, jadi ini banyak sekali ya, ini hampir sama semua, rata-rata FR-nya itu sama semua dari hari pertama sampai hari keempat nih ya, tanggal 4 September 2020. Jadi harus diperdalami lagi ilmunya tentang pedagogik dan tentang keagamaan. Nah, kalau misalnya emang kurang tentang pedagogik, dalami lagi tentang pedagogik. Nah, gitu. Oke, teman-teman. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga FR-nya bermanfaat. Oke, teman-teman, untuk saat ini sampai di sini dulu pembahasan tentang FR-nya. Mungkin saya akan mendapatkan FR yang terbaru lainnya. Insya Allah akan saya update. Insya Allah akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Ikutin terus channel ini. Insya Allah akan membantu teman-teman untuk mengikuti tes SKB. Dan saya doakan semoga lulus menjadi PNS. Amin ya Allah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.